Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Eh, oke, saya di sini ingin sedikit membahas tentang saya ingin membahas tentang perbandingan hasil foto udara atau hasil ortofoto dengan menggunakan metode SFM dibandingkan dengan metode AT atau aerial triangulation, atau bahasa kasarnya perbandingan ortofoto hasil software kamera non metrik dengan kamera metrik, begitu ya. Nah, jadi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui gitu ya. Jadi saya hanya sharing pengalaman dan sharing apa yang saya ketahui gitu. Jadi kalau ada yang merasa apa yang saya katakan salah, boleh dibenarkan, boleh direvisi gitu ya. Oke, nah jadi sekarang itu kan memang eranya pesawat tanpa awak gitu ya, baik itu quadcopter maupun fixed wing gitu. Nah, jadi quadcopter dan fixed wing ini kebanyakan menggunakan kamera non metrik gitu kan. Nah, jadi kamera non metrik itu bedanya dengan kamera metrik, perbedaan utamanya adalah kamera non metrik belum dikalibrasi dari pabriknya, atau dengan kata lain kamera non metrik itu kesalahannya belum diketahui, karena kita ketahui bersama bahwa kamera itu tidak ada yang sempurna. Jadi kamera itu semuanya memiliki kesalahan. Nah, jadi kalau kamera metrik itu sudah dikalibrasi dari pabriknya atau kesalahannya itu sudah diketahui gitu. Jadi kesalahan dari kamera itu bisa direduksi lebih maksimal. Dan kamera metrik itu nggak stabil ya, walaupun bisa dikalibrasi tapi kalibrasinya itu akan selalu berubah-ubah gitu. Nah, tapi kalau kamera metrik itu kalibrasinya bisa digunakan dalam jangka waktu maksimal mungkin 2 tahunan ya. Nanti 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, setelah itu bisa dikalibrasi ulang di pabriknya kembali atau bisa dikalibrasi ulang sendiri. Itu tinggal pilihan aja. Oke, nah jadi kan memang belakangan ini kan banyak ya menggunakan drone dan UAV untuk membuat ortofoto. Nah, itu sebenarnya ya sah-sah aja, nggak ada yang salah gitu ya. Nah, cuman di sini saya pengen membandingkan hasilnya ortofoto itu menggunakan metode SFM atau Structure from Motion dan AT itu ada nggak sih perbedaan hasilnya gitu. Saya pengen menunjukkan itu aja gitu. Jadi supaya nanti kita sama-sama tahu bahwa penggunaan metode SFM itu mungkin belum bisa digunakan pada semua tujuan gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih SFM itu lebih baik digunakan pada tujuan-tujuan yang tematik atau yang khusus gitu ya. Tapi kalau yang metode AT atau kamera metrik itu bisa digunakan pada keperluan yang lebih luas gitu. Misalnya untuk membuat peta dasar 1:5000. Nah, itu dengan cakupan yang sangat luas itu lebih efektif dan hasilnya lebih dapat dipercaya metode AT. Oke. Nah, jadi sebenarnya metode SFM itu kan misalnya yang digunakan di software Agisoft, Pix4D, nah gitu-gitu ya. Nah, itu menggunakan metode SFM. Nah, lalu kalau metode AT itu biasanya bisa pakai application master, bisa pakai misalnya PCI Geomatica gitu ya. Tapi kalau yang AT otomatis itu biasanya pakai application master gitu ya. Nah, jadi
bedanya yang paling mendasar ya tadi tentang kalibrasi kamera dan parameter-parameter yang lainnya. Jadi kalau di SFM itu kita dapat membuat ortofoto itu cukup dengan data foto yang bertampalan dan identitas foto, maksudnya geotagging dari foto tersebut. Jadi biasanya sih foto dan EO, nah itu udah cukup gitu. Jadi nggak perlu GCP, nggak perlu kalibrasi kamera, nggak perlu titik kontrol gitu ya. Nah, jadi itu bisa menghasilkan ortofoto dari data foto yang bertampalan dan EO kasar lah gitu, pokoknya geotagging dari foto tersebut. Nah itu bisa dibuat foto-foto. Nah tapi kalau dengan metode AT itu parameternya cukup lebih banyak daripada SFM gitu ya. Jadi yang pertama harus ada parameter kalibrasi kamera, yang kedua harus ada foto yang bertampalan, yang ketiga harus ada titik kontrol, terus yang keempat harus ada EO, exterior orientation. Nah jadi harus ada 4 ini. Jadi kalau tidak ada salah satu itu tidak bisa menghasilkan foto-foto. Nah, jadi secara dilihat secara mata telanjang gitu ya. Jadi lebih mudah mana sih SFM dan AT? Ya lebih mudah SFM gitu kan, karena syaratnya lebih sedikit. Nah, tapi bagaimana hasilnya nanti ortofotonya, apakah kualitasnya sama aja atau ada kekurangannya? Nah, ini sedikit teori ya tentang SFM dan AT gitu. Jadi kalau SFM itu ya sebenarnya mulai digunakan untuk penelitian kajian-kajian geosains itu mulai dari tahun 2011. Jadi SFM itu pengertiannya suatu teknik analisis digital berbasis gambar dua dimensional yang dapat menghasilkan model tiga dimensional dengan pendekatan otomatis image to image registrasi. Nah, oke. Oh, nah, jadi bedanya juga di sini. Kalau SFM itu full otomatis gitu ya. Jadi kita nggak bisa memperbaiki misalnya apa ya, ekstraksi foto yang kurang bagus. Nah, itu kita perbaiki itu nggak bisa karena dia full otomatis. Nah, tapi kalau di AT itu ada pilihannya, bisa manual, bisa otomatis dan manual, kita kombinasi gitu. Jadi kita operator itu lebih bisa mengontrol kualitas seperti apa yang ingin dihasilkan dari pengolahan foto udara tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, SFM itu sebenarnya yang sudah dikembangkan dari lama ya, dari tahun 70-an. Nah, jadi konsepnya ya tadi menggunakan foto yang bertampalan. Nah, perbedaannya tadi ya, SFM itu tidak diperlukan setting awal kamera seperti posisi dan arah kamera, dan tidak diperlukan kalibrasi kamera juga. Nah, SFM itu lebih baik jika foto yang bertampalan itu lebih dari satu. Nah, jadi overlap dari SFM itu sebisa mungkin ya banyak gitu. Kalau overlapnya sama dengan misalnya 60% sama dengan kamera metrik, nah itu nanti banyak kekurangannya gitu. Oke, nah selanjutnya loh, nah ini, nah sebenarnya pada proses SFM, misalnya ini di Adisoft gitu ya, nah proses SFM ini kan sama-sama ekstraksi poin dari foto yang bertampalan. Nah, tapi kalau di Adisoft itu ya tadi syaratnya sedikit gitu. Untuk mengekstrak suatu poin itu hanya foto yang bertampalan dan EO tadi gitu. Nah, tapi kalau dengan software AT misalnya di Info ini atau aplikasi master ini, nah ini kan
sama ada proses automatic type point extraction. Nah, tapi automatic type point extraction-nya ini harus melalui beberapa, harus menginput data-data yang tadi yang saya sebutkan, EO, GCP, ICP, kalibrasi kamera dan foto yang bertampalan. Nah, harus menginput 4 data itu. Nah, lalu tidak bisa langsung di automatic type point extraction ya. Jadi kita harus mendefinisikan dulu GCP-nya ada di mana, ICP-nya yang mana gitu ya. Terus menginput dulu parameter kesalahan kameranya gitu. Jadi apa yang kita hasilkan nanti, ortofoto yang kita hasilkan nanti itu benar-benar ortofoto yang terbaik gitu. Oke, sekarang kita langsung saja ya masuk ke dalam perbandingan gitu. Nah, ini. Nah, jadi di sini sudah ada dua hasil ortofoto gitu ya. Nah, ini ortofoto dari software Pix4D yang full GCP ini. Nah, namanya belum saya ganti ya. Terus yang namanya satu ini ortofoto dari software application master atau bisa disebut info tadi. Nah, jadi untuk informasi aja, tadi kan saya mengatakan bahwa kalau menggunakan metode SFM dan kamera non metrik gitu ya. Nah, itu overlapnya harus banyak gitu. Nah, jadi kalau ini, jadi yang saya bandingkan ini menggunakan data yang sama, menggunakan kamera non metrik juga, sama-sama menggunakan kamera metrik, jadi fotonya sama menggunakan kamera metrik. Tapi ya tadi kekurangannya adalah kalau kamera metrik kan 60% overlap itu sudah cukup ya. Nah, tapi kalau untuk metode SFM tadi harus lebih dari 60%, lebih banyak lebih baik gitu. Nah, jadi informasi yang saya berikan bahwa ini sama-sama menggunakan overlap 60%. Oke, nah jadi di sini sudah ada 10 titik yang saya tandai gitu ya. Jadi 10 aja saya rasa cukup gitu. Nah, terus saya ambil di beberapa tempat. Ada yang di tengah, ada yang di atas, bawah, dan samping gitu. Nah, jadi harapannya foto yang di tengah ini harusnya adalah foto yang paling baik atau paling tegak atau paling objeknya sesuai dengan yang ada di lapangan. Oke, kita lihat faktanya gitu. Oke, kita lihat yang nomor 1 ini. Oke, nah jadi yang nomor 1 ini adalah yang Anda lihat ini adalah ortofoto hasil dari software AT Info. Ini dari software AT Info. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat bahwa bangunan ini tuh tegas gitu ya, kotak gitu. Karena memang aslinya ya kotak seperti ini gitu. Jadi hasil dari software info ini sesuai dengan kenyataan di lapangan gitu. Nah, terus kita coba lihat yang hasil metode SFM dengan software Pix4D. Nah, ini dengan software Pix4D. Jadi kalian bisa melihat bahwa bangunan ini terdistorsi bentuknya dan ukurannya gitu. Jadi kan ini bentuknya berbeda, sudah pasti ukurannya juga tidak sama di lapangan gitu. Jadi ini kekurangan dari software SFM dan yang saya katakan tadi informasinya bahwa secara overlap ini kurang juga gitu ya. Kalau overlapnya diganti 80% gitu atau 70%, nah itu mungkin beda cerita gitu. Nah, tapi saya hanya ingin membandingkan bahwa ya seperti ini software SFM dan atau software non metrik dan kamera metrik itu sangat berbeda peruntukannya gitu ya. Nah, ini contoh yang pertama. Terus contoh yang kedua. Nah, ini kan di center ya, di tengahnya ortofoto. Jadi secara teoris ortofoto
itu semakin di tengah itu adalah bagian terbaiknya gitu. Jadi semakin ke samping itu kalau semakin mendekati tepinya itu jelek itu hal yang wajar gitu. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Tapi kalau di senternya kalau jelek, nah itu perlu ditanda tanya. Oke, nah ini bangunan yang ada kubahnya. Nah ini adalah hasil ortofoto dari software info. Terus kita lihat hasil ortofoto dari software Pix4D. Nah, ini juga terjadi distorsi bentuk dan ukuran. Nah, kita lihat aja ini. Si kubahnya ini itu jadi tidak bulat ya. Nah, ini kan bulat. Nah, ini jadi lonjong gitu. Nah, ini kan area ortofoto ini hanya sekitar 8 hektar gitu ya. Nah, jadi bayangin aja ini kalau kita mensurvei mungkin ya 1000 hektar gitu ya di bagian pemukiman perkotaan suatu daerah gitu kan. Jadi kan banyak sekali ya akan terjadi distorsi gitu. Jadi pertanyaannya apakah metode SFM ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih besar gitu ya, bukan suatu hal yang tematik gitu. Nah itu pertanyaannya sih. Nah, jadi saya tidak menyalahkan atau tidak menjudge apapun ya, jadi saya hanya men-share pengalaman gitu. Oke, ini yang kedua. Lalu yang ketiga coba kita lihat lagi ya. Nah, tapi secara kualitas resolusi spasial itu lebih bagus yang software SFM. Nah, itu kalau masalah resolusi spasial, maksudnya ketajamannya, nah itu lebih bagus yang software SFM. Nah, ini terus yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah hasil dari info ya, sempurna ya, nggak ada cacatnya. Nah, ini hasil dari software Pix4D dengan metode SFM. Nah, ini kan sangat berbeda sekali ya. Nah, itulah kekurangan dari metode SFM. Oke, itu nomor 3, nomor 4, oh nomor 5 aja langsung ya. Nomor 5. Nah, ini hasil dari software info ya, software info. Jadi di sini kelihatan bahwa bangunan ini berdiri sudah terlihat orto gitu ya, maksudnya tegak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat hasil ortofoto di software Pix4D, nah ini kan depannya ini kan kelihatan maksudnya, tampak depan bangunan ini kelihatan gitu. Padahal kan ortofoto itu kan tujuannya itu kan menghilangkan efek relief displacement ya, pergeseran relief, menyeragamkan skala, terus mengubah proyeksi sentral menjadi proyeksi ortogonal. Jadi kan kalau seperti ini kan berarti tujuan ortofoto itu tidak tercapai. Nah, mungkin satu lagi ya, contohnya satu lagi aja biar tidak terlalu panjang videonya. Oke, yang nomor berapa? Nomor 6 ya. Nah, bangunan ini kalau dari hasil ortofoto software Pix4D itu terpotong ya ini. Ini bagian ini terpotong kayak kue. Jadi dia
salah tempat seperti itu. Nah, terus kalau hasil dari info, nah itu ya bagus-bagus saja ya. Jadi dia tetap jadi bangunan yang utuh gitu. Jadi nggak ada yang terpotong. Jadi kesimpulannya seperti apa? Jadi kesimpulannya menurut saya ya software SFM atau menggunakan kamera non metrik itu sampai sekarang ya, setahu saya itu ya baru bisa digunakan untuk hal-hal yang tematik gitu. Tematik tuh misalnya pemantauan gunung berapi gitu. Nah itu kan nggak mungkin juga kan kita harus pakai kamera metrik dan pesawat awak gitu kan. Nah, jadi ya paling efektif ya pakai drone, quadcopter atau fixed wing menggunakan pesawat tak berawak gitu. Nah, tapi kalau untuk masalah hal-hal yang lebih besar gitu ya, misalnya untuk membuat peta dasar 1:5000 suatu kabupaten gitu ya, nah itu ya tetap harus pakai kamera metrik dengan pesawat berawak atau bisa juga dengan pesawat tak berawak sih, cuman saya belum pernah menggunakan atau melihat gitu ya menggunakan kamera metrik datanya seperti apa gitu. Nah, jadi hasilnya kalau peta dasar akan lebih dapat dipercaya gitu daripada yang menggunakan software SFM. Mungkin sekian ya video dari saya. Kalau banyak yang salah mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Saya hanya berniat men-share pengalaman saya gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.